yang membuat kita semakin merasa gembira tentunya. Baik jemaah, tahlil dan doa sama-sama kita perhatikan, kita dengarkan ceramah agama yang nanti akan disampaikan guru kita yang terhormat Muhammad Nur, Ustadz Muhammad Nur Maulana, kepada Pak Ustadz saya silakan dengan segala hormat. Jamaah, oh jamaah, sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhal bil kad wa tanfarij bil qurab wa tuqabil wajh wa tanal bil raqab ustul hawatim wa yustasqal gawam karimi wa ala li wasabi bi kulamat wa nafas bi kulli ma'lumi laka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Orang yang meninggal itu cuma pindah alam. Pindah alam. Mereka itu hanya berpindah dari alam roh, rahim, dunia, barza, dan sesudah itu menanti untuk datangnya hari kiamat. Barza, penantian. Orang yang meninggal dunia itu Masya Allah mendapatkan kesempurnaan. Kok kesempurnaan? Karena udah selesai tugasnya. Tugas di dunia sudah selesai. Usia almarhum Bapak Yusuf bin Adi ini 77. Pak Lurah berapa? 77. Masya Allah. Kalau hitungan Masehinya 77. Tapi kalau Hijriahnya saya rasa sudah 80. Per 20 tahun tambah 1 tahun. Berarti ini sudah 80 ini. Jamaah, almarhum meninggalkan 6 orang anak, seorang istri, cucu. Enggak, ragu nanya nama saudaranya aja lupa. Berapa cucunya? Saya lupa. Beliau ini sibuk banget, toko masyarakat. Masya Allah. Saya di sini aja ya. Kasihan di ruang itu. Lompat. Di sini aja, di sini aja. Pas saya mau turun, yang ini protes. Masalahnya ini penting, di bagian dapur. Gak makan orang ntar itu. Jamaah, mohon izin kita bertakziah, menghibur bagi yang berduka, yang kehilangan. Masya Allah, pas-pas deh, anaknya 6. Masya Allah, luar biasa. Tanya lagi Pak. Hah? Tanya lagi yang pertama berapa? Saya cuma mau nanya, siapa nama anak kedua? Beliau sendiri. Gak ada kan? Cowok semua loh anaknya. Cowok semua. Masya Allah, tabarakallah. Kalau 6 orang anak, 1 orang baca 5 juz.
Hatam itu. Hatam. Anak pertama juz 1 sampai juz 5. Anak kedua juz 6 sampai juz 10. Anak ketiga juz 11 sampai juz 15. Anak keempat juz 16 sampai 20. Anak kelima juz 21 sampai juz 25. Anak keenam juz 26 sampai hatam. Aman, nggak laku kita semua pulang ya. Tahu nggak kenapa kita berkumpul di sini? Ini menyenangkan almarhum. Beliau ini melihat kita, cuma kita tidak lihat. Beliau lagi nonton kayak orang nonton TV. Beliau nonton ini. Apalagi ini malam Kamis. Malam Kamis. Hari Kamis itu didatangkan orang meninggal itu, didudukkan di atas kuburnya sampai Sabtu pagi. Orang yang meninggal itu 7 hari 7 malam diproses dalam kubur. Hari ketujuhnya kelar, dikembalikan kepada keluarganya. Lihat sampai hari 40-nya. Hari 40-nya pamit. Berada di atas kuburnya sampai 1 tahun. Jadi dia masih ada di sini. Masih lihat-lihat semuanya. Belum terlalu masuk di alam barzah. Nanti setelah 1 tahun baru betul-betul paten. Nih kita masih bisa ziarah kubur tiap hari, tidak ada batas. Kalau belum cukup setahun. Almarhum ini, masya Allah, tabarakallah, senang lihat ini. Disajikan makanan. Ini kan yang nyampe ini pahalanya, bukan amalnya. Amalnya sudah putus. Tapi anak-anaknya lah yang melanjutkan kebaikan almarhum. Apalagi almarhum ini masya Allah usianya 70, ganteng ya. Berwibawa, kelihatan masya Allah. Anak-anaknya berhasil ini. Ini anak bontot ya. Iya. Kulihat fotonya sih. Ini juga bajunya. Udah 100 hari bajunya enggak ganti. Nyesel nah. Jamaah. Bisa kita mulai ceramahnya? Kita mulai ya? Saya mulai nih. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Ayo Pak, lewat Pak. Dari mana aja sih orang udah kelar juga. Maksudnya kalian sambutan Pak Lurah. Ya Allah. Insya Allah Pak RW. Ini Pak Lurah, ini Pak RW. Masya Allah, Masya Allah Pak Lurah. Tadi udah salam udah. Udah tadi ketemu di sana ya. Masya Allah. Di sini jabatan RW lebih tinggi daripada lurah ya. Tajam amat. Masalahnya Pak Lurahnya mantan kepala pasar. Dia katanya tidak bisa ngobrol, tidak bisa pidato. Dari tadi dia ngomong. Ini mau kemana lagi dia? Apa sih? Ada apa? Ya, yuk kita mulai ceramahnya. Pertama-tama, pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Meskipun itu kematian, tetap kita memuji Allah. Mau diterima pahalanya? Mau? Mau dapat pahala sholatnya? Mati dulu. Pahala itu tidak muat untuk ditempatkan di dunia. Di dunia ini bukan pahala diberikan kebaikan. Kalau ada non muslim karena dia tidak Islam, tapi dia bersedekah, maka dia tidak dapat pahala tapi dapat kebaikan. Karena pahala itu tidak muat. 19 hurufnya basmalah tidak muat, itu satu huruf pun tidak muat.
Seandainya orang lihat pahalanya ini, mana musibah kalau misalnya yang datang ini pahalanya seperti pahala satu gunung. Tahu nggak pahala satu gunung? Pahala satu gunung itu lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Ini hebat ini. Masya Allah. Bagus banget audionya. Mantap. Bagus ya. Jamaah. Kalau begini ya, saya mau ceramah sampai jam 12 ah. Anda puas, saya lemas. Dengerin. Mati itu memiliki 4 nama. 4 namanya mati. Maaf ya, saya mengambil sendalku dulu. Oh, turun saya. Iya. Kalau udah keliling bukan Sasmerana. Memangnya Pak Raja keliling pasar. Jamaah, dengerin. Ada 4 namanya mati. Karena takziah ini ada 3 manfaatnya. 1, ini kan namanya takziah. Takziah itu tidak ada batas. Mau 1000 hari, mau 1 tahunnya, silakan. Tidak ada masalah. Jamaah, ada 3 manfaat daripada takziah. Ini takziah ini ada 3. 1, manfaat buat almarhum. Semua sajian ini dikirimkan kepada beliau pahalanya. Ini pisang, nah diambil lagi sama Pak Lurah. Dengerin, semua kue yang disajikan ini, makanan, bacaan, salawat tadi, maulidan itu semuanya, baca Quran, baca tahlil, baca yasin. Tahu nggak itu? Pahalanya sampai ke beliau. Senang ini, senang. Ada kiriman. Ya. Soalnya kehalingan sama tiang ini. Masalahnya ini lagi masalah saya. Jamaah. Yang pertama, pahala untuk almarhum. Ini makanan. Pahalanya 40 hari. Siapa yang bertakziah hari pertama, nilainya sama dengan 3 hari. Hari ketiga nilainya sama dengan 7 hari. 7 hari dia bertakziah, nilainya bagikan sampai bertahan sampai 40 hari. 40 hari bertahan sampai 100 hari. Kita sekarang ini bertahan sampai 1 tahun. Iya. Nanti insya Allah 1 tahun saya datang lagi. Mudah-mudahan palurannya masih tetap. Takut boleh kembali lagi ke pasar. Jamaah, lanjut. Manfaat takziah yang pertama untuk almarhum, dikirimkan doa, dikirimkan baca Quran, dikirimkan salawat, dikirimkan sedekah-sedekah, dikirimkan kopi. Mentah itu. Itu pahala memberi makan orang itu pahalanya 40 hari. Karena masuk dalam perut. Dan itu tidak tertahan. Sedekah makanan itu sampai langsung. Lewat sini aja. Nanti kau jatuh, kita kasih lagi besok. Jamaah, lanjut. Dengerin.
Dengerin. Manfaat tazkiyah yang pertama buat siapa? Almarhum. Amalnya tertutup, tapi pahalanya nyambung. Jikalau manusia sudah meninggal, maka tertutuplah amalnya. Yang ditutup amalnya, pahala enggak. Beda pahala, beda amal, beda usia, beda umur. Yang ditutup usianya, makanya disebut tutup usia. Tapi umurnya masih panjang. Masih panjang ini. Ada 6 anak. Lanjutin kebaikannya. Amin. Amin. Maaf ya. Makanya di sini banyak yang salah paham. Ya, yang tidak boleh makan di rumah orang mati. Ya iya. Memangnya mau makan di kuburan. Ini bukan rumah orang mati. Ini rumah keluarganya. Iya. Betul. Dalam hadis Nabi nanya, siapa yang meninggal mau kemana? Mau taksiah di rumahnya Ja'far. Kata Nabi, jangan ada yang makan di sana ya. Wah, kenapa Nabi melarang makan? Karena Ja'far orang miskin. Di sini anaknya pegawai kelurahan. Anaknya 6. Masya Allah ini. Ini kemuliaan ini. Makasih banyak Pak. Saya diundang ke sini. Masya Allah. Saya siap 1 tahunnya lagi. Tapi bajunya beda ya. Nanti saya tahu 1 tahun itu lagi bajunya. Andalan. Kita mulai ceramahnya ya. Suka-suka saya. Manfaat ya. Takziah ada 3 untuk almarhum. Lihat pahalanya. Senang beliau. Dikirimkan. Oh, ini sibuk ini dapat pahala. Selama kita duduk, selama itu dicatat. Oh, luar biasa. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah buat keluarganya, dihibur. Orang kehilangan itu sedih. Kasih mic. Duduk aja situ. Ribet mereka semuanya. Jamaah, mohon maaf ya, mohon maaf. Keluarganya itu dihibur. Yang namanya kehilangan pasti sedih. Kehilangan Kunci Lamari aja luar biasa sedihnya. Makanya rubah situasinya. Marah, sabar, ridho, syukur. 1, 3. Marah, sabar, ridho, syukur. Kalau ada yang meninggal kan biasa gitu kan, nangis-nangis, jerit-jerit. Maka kita datangi, istahini bisabri, sabar, innallaha ma'as-sabirin. Sabarkan. Datang. Jemaah, supaya merubah dari situasi marah menjadi sabar. Kadang-kadang orang meninggal saling menyalahkan. Sabar. Habis itu lama-lama jadi ridho. Sekarang berubah ini, jadi syukur. Coba tadi kata-kata beliau. Tadi hujan, maghrib harus berhenti. Itu sebenarnya ungkapan rasa syukur. Walaupun sebenarnya hujan tidak boleh ditahan, karena hujan itu rahmat. Selama ada hujan, selama itu tidak datang kiamat. Masih hujan? Nggak kiamat. Nanti 3 tahun tidak turun hujan, baru datang kiamat. Selama masih ada hujan, selama itu tidak akan datang kiamat. Mandi ya. Jamaah. Nih, sama juga.
Selama masih ada 3 binatang ini, tidak akan datang kiamat. Harimau punah, badak punah, gajah punah, tapi 3 binatang ini tidak akan punah. Kapan dia punah 3 binatang ini? Datanglah kiamat. Apa itu? Masih ada? Masih ada? Aman. Udah tiap tahun disembelih loh. Kurban habis dia. Suara apa itu? Itu suara saya. Udah jelas-jelas saya bersuara. 3 binatang ini: kambing, sapi, onta. Selama masih ada 3 binatang ini, tidak datang kiamat. Aman ya? Gak usah pikirkan kapan kiamat. Ngapain? Yang kau pikir apa yang kau lakukan? Kan kiamat ada 2, kiamat kecil, kiamat besar. Yang kau pikirkan kiamat kecilmu, yang namanya mati. Yang namanya mati itu yang dipikirkan. Deg-degan yang punya mic. Maaf ya, saya di sini ya. Kalau di sini agak menciut dia. Sini aja. Ini kalau dibungkus putih. Mana di depan pintu lagi? Hah? Pohon obat ini. Pohon apa? Oh, pohon saga. Nama saya kan Maulana Din Saga. Ustadz Muhammad Nur Maulana Din Saga. Mulu obat enak aja. Saga itu apa lagi? Bukan saga itu bahasa Bugisnya itu humble. Humble. Ini belum masuk ceramah saya loh. Dari marah, sabar, ridho, terakhir syukur, bersyukur. Makasih ya, udah datang semua. Senang nih, senang. Hari ini ada juga acara di Jakarta Timur. Habis ini saya langsung ke sana. Maaf ya, saya nggak sempat makan bungkus. Saya repot-repot. Tapi kok nyaman sono. Maaf ini. Tapi sono udah dingin enak. Saya Ustaz, ayo kami takziah juga meninggal saudara kami. Saya bilang nggak bisa, saya sudah ada acara. Datanglah biar tengah malam, terserah. Yang penting saya di sini dulu. Saya mau di sini sampai jam 12. Boleh. Mana Pak Lurah mau invest di pasar lagi? Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Yang ketiga, manfaat takziah yang pertama buat almarhum, mengalir pahalanya. Orang dikubur itu gini prosesnya. Maaf Pak, pinjam dulu. Ini satu dulu ya. Ini pohon nampang. Orang dikubur itu begini, nunggu dapat cahaya yang jatuh dari langit. Dari doa-doa orang, assalamualaikum ya ahlal kubur, dapat lagi. Allahumma pilih muslimin wal mu'minina wal mu'minat, dapat lagi. Tunggu doa-doa orang kasihan. Tapi sementara orang yang ada keluarganya ngirimin itu tenang, dia duduk tenang karena ada paket. Paket apa? Paket ataman Quran. Paket apa? Paket sedekah. Anaknya lagi nyumbang tuh apa? Semen. Saya mau tanya, nama saya siapa? Maulana. Itu bukan nama saya Ustaz Maulana. Maulana itu nama bapak saya.
Nah, Nama saya itu Muhammad Nur. Muhammad Nur. Bapak saya namanya Maulana. Jadi selama ini yang diundang bapak saya. Terus TV bilang, Ustaz, nama siapa dimasukin di TV? Saya bilang, Maulana. Nah, bapak saya, supaya bapak saya dapat pahala terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pada berkata, ih, anak siapa itu yang azan di masjid? Ya juga ya. Siapa itu anak siapa itu? Orang kan menyebut nama orang tuanya. iya. Itu luar biasa loh. Anaknya siapa itu yang jadi lurah? Itu anak siapa? Baiklah, mohon maaf ya. Mulai. Manfaat takziah yang kedua buat siapa? Keluarganya dihibur, merubah situasi. Ngopi dulu. Mohon maaf, saya nggak minum kopi. Lagi ceramah. Saya air putih aja, nggak cukup itu. Saya makannya satu macam, minumnya air putih, nggak ngerepotin saya. Bener. Kalau makan satu macam tiap hari puasa Idris namanya, udah 7 tahun puasa Idris, karena istri saya sudah meninggal. Semenjak istri saya meninggal, saya langsung puasa, karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Lucu banget teriaknya ya. Jemaah, manfaat takziah yang ketiga buat siapa? Buat yang datang nih, semua yang datang nih, selamat ya. Kalau ada orang meninggal, kita berpotensi dapat 3 gunung pahala. 1, kalau kita datang melayat bertakziah. Yang kedua, kalau kita ikut sholatin, dalam artian doain. Sholat kan artinya doa. Yang ketiga, kalau kita, mohon maaf, ngantar jenazahnya dikubur. Kalau nggak sempat ngantar, berdiri sebagai penghormatan sampai jenazah itu berlalu. Itu karena tidak semua orang punya waktu untuk ngantar jenazah. Maka kalau jenazah lewat, berdiri sebagai penghormatan sampai jenazah itu lewat. Jadi kita tetap dapat pahalanya. Baiklah, karena waktu, syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Tahu nggak? Innalillahi, meninggal almarhum Bapak Yusuf bin Adi. Tidak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulut berkata innalillahi, tapi hati berkata alhamdulillah. Dengarin dulu, jangan salah paham. Alhamdulillah, karena beliau meninggal dalam keadaan Islam. Itu yang mahal. Cuma nggak usah dikencengin, di hati doang, nanti orang salah paham. Alhamdulillah, karena meninggal dalam keadaan Islam. Kita kan tidak tahu. Malaikat Jibril aja berdoa tiap hari, ya Majidu, ya Wahidu, la tuzi'anni ni'matan an'amta bi alayya. Ya Allah, janganlah engkau mencabut nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Karena iman kan naik turun, bolak-balik. Ini kita untungnya ada seperti ini. Saya tadi duduk, masya Allah, tabarakallah. Ada yang ginian salawatan. Saya tadi dibisik, Ustadz kalau mau diminta diperpendek, jangan, biarkan aja sampai subuh. Ini yang bagus ini, tahlil. Ini maaf ya, kita kalau meninggal ada kemungkinan nggak diginiin juga? Belum tentu. Belum tentu. Kebayang nggak Azazil? Tahu nggak Azazil? Azazil itu makhluk Allah yang paling taat. Satu bumi sudah disujudin semua. Saking banyaknya ibadahnya, sujud. Siapa itu? Azazil. Kata Allah, Azazil, nggak ada lagi tempatmu di bumi. Kau sujud, semua tanah kau sujudin satu bumi. Naik ke atas langit, sederajat sama malaikat.
Tapi ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, Azazel tidak mau, dirubah namanya jadi iblis. Jadi jangan sombong dengan ibadah ya. Diketawain kita sama iblis. Diketawain sama iblis. Iblis itu amalannya banyak, ibadahnya banyak, sujudnya banyak. Kita ini sujudnya di mana? Cuma di sini doang. Coba, pernah sujud di sini? Iblis semua sudah pernah disujudin. Jadi jangan pernah bangga dengan amal ibadah. Oke? Cuma iblis ada kecemburuan sama Nabi Adam. Siapa banyak ibadahnya? Tiba-tiba datang Nabi Adam, adalah manusia yang termulia, makhluk paling mulia. Nabi Adam, enak aja. Manusia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Dia tidak paham, tanah lebih mulia daripada api, karena ada surat tanah. Ada sertifikat tanah, ada sertifikat api. Ada korek. Jadi kalimat alhamdulillah diucapkan cuma di hati. Meninggal dalam keadaan muslim. Ustaz, di sini bawa ke sini. Ya, tidak ada masalah. Saya tidak peduli. Tidak peduli. Karena beliau ini meninggal dalam keadaan muslim. Kalau ada yang meninggal, lihat apa kemuliaannya. Almarhum ini insya Allah masuk surga. Masuk surga. 1, usianya 77 atau 80 lah usia muslimnya, usia hijriahnya. 10 tahun usia jujur, 20 tahun usia amanah, 30 tahun usia cerdas, 40 tahun usia tablik, 50 tahun kemudian urusan, 60 tahun kemuliaan, 70 tahun penghapus dosa. Orang yang berumur 70 tahun itu gugur dosa-dosanya. 80 tahun tercatat sebagai penghuni surga. Sudah tercatat. Ini berapa tahun umurnya? No, anak-anak nomor sapian. Sian. Kangen enggak ini? Jamaah. 35. Tunggu dulu. Oh, nomor 3. Nomor 5. Oh, nomor 5. Oh iya. Beda baju ya. Aduh. Kawan bontot. Bontot ini. Udah nikah semua? Ada. Aman. Tugas sudah selesai. Mohon maaf, peluang masuk surganya luar biasa banyak. Rambutnya udah putih. Sabar ya. Dia mengalah. Ini tuan rumah yang baik. Lebih bagus tamunya duduk. Dia di dekat tuan. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tahu nggak? Kita ini orang spesial. Umat Nabi Muhammad itu umat yang terbaik. Kita ini bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Wah, semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Ingat ya. Ini masuk surga itu melewati 7 rintangan. Mati, kuburan, kebangkitan, pada mahsyar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Ada 7. Ada 7. Mati, dicabut. Kubur. Yang pada disuruh dipatatuna, wajah dibangkitkan. Pada mahsyar ditimbang amal, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim.
ujungnya titian itu surga. Kalau jatuh dari titian neraka, karena pintu neraka itu di atas. Titian Siratal Mustaqim dibentangkan di atas pintu neraka. Jadi tidak akan mungkin ada yang bisa kabur dari neraka, karena pintunya di atas. Jaraknya 1000 tahun perjalanan. Makanya kalau ada orang berdosa di dunia, aduh sangat disayangkan. Hidup di dunia ini sebentar doang. Panggil abah, bapak, ayah. Baba senang lihat kita. Tugas beliau sudah selesai. Makanya mati itu memiliki 4 nama. Ya kalau saya tidak begini tidak mungkin dikontrak Trans TV. Iya. Begini. Kalau tidak begini, Pak Lurah bisa dikontrak gitu. Kontrak saya 30 tahun. Makanya jangan kaget kalau saya ada terus di TV. Karena kontraknya 30 tahun. Baru 15. Umur saya sudah 51. Jadi kalau tambah 15 tahun 66. Ya mah. Tapi kayaknya MC-nya tadi aja kenceng suaranya kayak dangdutan. Umur berapa? 80. 9. 60. Awet kayak 59. Tadi dia bawain, nggak percaya saya. Artikulasinya bagus. Oh, yes. Cara bawainnya bagus. Ajak ke Tran, Ajak ke TV. ajak ke TV. Kori juga. Tadi Biro. Masya Allah. Mantap. Insya Allah bisa masuk di CCTV. Oke. Agus dia. Umur 60. Saya aja baru masuk 51. Oh, dia udah 60. Kita ini belum tentu. Nggak bisa keudag kan? Hah? Nggak bisa keudag dah. Iya. Iya. 62 baru 52. Iya juga sih. Tapi kalau usia Nabi 63. Iya. Berarti sisa 3 tahun. Enggak lah, insya Allah masih panjang ya. Masalahnya beliau orang dibutuhkan. Kan tugas kita di dunia cuma 3. Jadi jangan tinggalkan 3 tugas ini. Makanya ada 4 nabi masih hidup. Nabi Haider, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Idris. 4 nabi masih hidup. Karena tugasnya belum kelar. Makanya kalau sholat ini ada 3 kan? Tugas kita di dunia ada 3. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi niatkan ibadah, insya Allah udah mati tuh. Nabi Ilyas mau dicabut nyawanya. Kata Nabi Ilyas, kalau aku dicabut nyawa, saya nggak ibadah lagi. Aku masih mau ibadah. Kata Allah, jangan cabut nyawanya. Maka Nabi Ilyas nggak dicabut nyawanya. Sampai sekarang. Kalau ada yang berkata, bah, aku sudah capek ibadah, besok datang mereka. Makanya kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang di kanan itu kita berkata begini, Assalamualaikum warahmatullah, selamat datang wahai sholat berikutnya. Salat berikut, misalkan kita salat isya tadi, Assalamualaikum warahmatullah, selamat datang wahai salat subuh. Yang di kiri, Assalamualaikum warahmatullah, saya tutup salat isyaku.
Jadi sebelum kita tutup salat isya, sambut salat subuh. Kata Allah, malaikat jangan cabut nyawanya, dia mau salat subuh. Nanti kalau subuh lagi, selamat datang duhur. Saya tutup subuhku. Bisa kata Allah, jangan cabut, dia mau salat duhur dia. Siapa yang punya rencana kebaikan, Allah akan lanjutkan itu. Tapi jangan berkata begini, isanya. Assalamualaikum, selamat datang subuh tahun depan. Salah nih. Yang kedua, tugas kita di dunia ini untuk mengurus orang. Makanya marbot itu rata-rata umurnya panjang. Iya. Karena niatnya mengurus. Nggak ada pensiunnya itu Pak Imam. Marbot nggak ada pensiun. Panjang umurnya itu. Amin. Kalau lurah sih saya nggak ngerti. Mudah-mudahan panjang. Makanya bikin rencana. Belum selesai, satu lagi bikin. Ini lagi bikin lagi. Makanya ibadah kita nggak habis-habis ini. Insya Allah, amin. Makanya kalau tarawih terakhir, ya Allah janganlah Kau jadikan ini tarawih terakhirku. Berikan aku rezeki umur panjang agar bisa ketemu Ramadan tahun depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya bulan Ramadan pergi, tapi Allah Maha Besar. Walaupun di luar bulan Ramadan. Ya setelah Ramadan selesai, hilang juga dari masjid. Nggak terasa loh, tanggal 18 Februari udah Ramadan. Nggak terasa. Baiklah, karena waktu. Yang ketiga, tugas manusia amal ma'ruf nahi munkar. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Kan saya mau bahas 4 nama mati kan. Dari tadi saya bilang kan, ada 4 namanya mati. Saya sudah bahas, belum kan? Makanya baru mulai. Iya. Suka-suka saya. Mati memiliki 4 nama. Mati, wafat, ajal, rojiun. Turun 2, 3. Mati, wafat, ajal, rojiun. Coba diulang. Mati, wafat, ajal, rojiun. Sekali lagi. Wafat, ajal, rojiun. Jadi begitu jadinya. Jamaah, mati artinya dicabut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap merasakan. Jadi mati itu ada rasanya. Dari kaki ke lutut, lutut ke pusat, pusat ke dada, dada ke lidah. Jadi roh itu dicabut dari kaki dulu. Terus sini terakhir ubun-ubun cabut dari. Saya mau praktekkan. Masuk paluran jadi praktek. Paluran sudah lari ke sudut. Saya mau praktekkan MC-nya, kejauhan juga. Jadi dicabut dari kaki ke lutut. Tapi tidak akan meninggal orang tanpa ada tanda. Pasti ada tandanya. Ada tandanya. Mau tahu tanda-tanda kematian? Tanda itu nikmat dari Allah. Tandanya hujan, mendung. Tandanya tidur, ngantuk. Seandainya tidak ada mendung, kita kebelas-belasan itu bang. Jemuran, basah semua, padi. Untung ada awan, mendung dulu. Ngantuk, sebelum tidur ngantuk. Seandainya nggak ada ngantuk, banyak kecelakaan di jalan. Seandainya kita jalan, langsung tidur.
Betul. Tanda-tanda mules. Seandainya nggak ada mules, bagaimanapun cantiknya, muka mau dipoles, baju mau cantik tapi mencret. Untung ada mules. Tanda-tanda mati banyak. Cuma 3 aja aku kasih tandanya. Alhamdulillah saya bersyukur waktu istri saya meninggal saya dapat tandanya, jadi enak. Ya kayaknya istri saya meninggal jam 5 deh. Benar jam 5. Ada tandanya. Gak usah dibahas ah. Nanti pada takut lagi. Beritahu aja ya. 3 aja ya. Yang pertama, gosok kulit. Udah. Kalau masih bunyi aman. Kalau nggak bunyi lagi nggak lama. Ayo digosok. Enggak. Masih bunyi nggak? Enggak. Masih bunyi aman. Masih ada sifat tanahnya. Makanya kalau kita besok orang sakit, gimana kabarnya? Nggak bunyi lagi. Air keringat, air mata kalau masih asin aman. Caranya dijilat atau begini. Kalau masih lengket aman. Kalau air mata masih asin aman, keringat masih asin aman. Masih ada asap garamnya. Yang ketiga, naikkan lidah ke langit-langit. Goyangkan. Kalau masih geli aman. Tapi kalau sudah tidak geli lagi tidak lama. Saya yakin dan percaya pasti dicoba kan? Pura-pura tutup mulutnya. Dicoba itu. Gimana masih geli? Aman. Kalau nanti pulang sekarang. Itu mati di sini saya dituduh lagi. Itu aja 3. Gak usah banyak-banyak. 3 aja tandanya. Yang kedua mati wafat. Wafat artinya sempurna. Udah selesai tugas. Beliau sudah selesai tugas. Sempurna. Di perut ibu waktu ditiupkan roh di usia 4 bulan 120 hari 120 hari 40 hari pertama masih cairan, 40 hari kedua udah berdaging, 40 hari ketiga udah utuh 120 hari, 40 kali 3 120 hari, 120 hari dibagi 30 sampai dengan 4 bulan. 4 bulan anak itu sudah ditiupkan roh, dimasukkan rezekinya, jodohnya, takdirnya, baik buruknya, sama usianya. Usianya 77. Maka udah sempurna, udah selesai tugas. Ketiga, karena mohon maaf ini juga nggak boleh lama, karena akan ada makan. Ada buat jamaah makan. Ayo, jangan pulang ya. Kasih kesempatan keluarganya untuk berbagi supaya dapat pahala. Kalau saya pulang dulu nanti, soalnya saya mau ke Jakarta Timur. Kok saya? Nah, kemana dia? Oh yang bawa mobil ya? Padahal saya kan belum mau pulang. Ya. Makasih ya atas undangannya. Ditunggu 1 tahunnya. Saya datang lagi. Dan mudah-mudahan lurahnya masih dia. Dan MC-nya masih dia. Yang pertama apa tadi? Titip Pak Yai. Nanti yang baca doa dia. Udah ya, izin. Belum, memang saya sudah serah terima. Yang pertama apa tadi? Mati, wafat, ajal, artinya batas. Tidak akan maju, tidak akan mundur. Kalau sudah sampai ajalnya, tidak akan maju, tidak akan mundur.
Mau nggak panjang umur? Lakukan 3. Doa itu tarik menarik dengan takdir. 2. Sedekah. 3. Silaturahmi. Ini nih, tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Makanya di malam nisfu Sya'ban baca doa. Nantilah kita lanjut lagi di 1 tahunnya ya. Indalasi para dari Al-Quran Al-Rahatu Kailamat. Insyaallah saya datang ke sini lagi. Yang terakhir, yang keempat, rajiun, kembali ke rahmatullah. Ingat, yang menyebabkan kita masuk surga bukan pahala, bukan amal, tapi yang menyebabkan orang masuk surga adalah ridho Allah. 1, 2, 3. Ridho Allah. Coba diulang. Ridho Allah. Sekali lagi. Ridho Allah. Bukan karena kaya, bukan karena berpangkat, bukan. Seandainya berpangkat atau orang sehat yang masuk surga, mungkin Fir'aun lah. Fir'aun aja nggak pernah sakit. Seandainya kaya, mungkin Qarun lah. Tapi ternyata bukan. Seandainya amal ibadah, iblis lah yang masuk surga. Enggak. Allah Maha Adil. Kita tidak tahu siapa yang terbaik di antara kita. Amin. Amin. Bisa-bisanya pegawai pasar bisa jadi lurah. Itu juga. Makasih banyak. Buat kalau baba, kalau ibu, mak saya selalu mak Komiati. Ini tolong yang jagain emak siapa? Nggak, tinggal di sini. Jadi emak sendiri. Gantian Ustaz. Ada. Ini karena orang meninggal itu sudah tidak punya harta. Orang meninggal itu udah selesai tugasnya, hartanya dikembalikan kepada Allah, lalu kembalikan kepada keluarganya dalam bentuk warisan. Kembali lagi. Gak usah ini rumah dibagi 6, gak usah. Siapa yang ambil WC-nya? Kalau ada mati selesaikan utangnya. Nggak ada utangnya. Kalau begini nggak ada utangnya. Kalau lurah sih kayaknya ada. Masih muda, pasti banyak cicilannya. Ini masih aman nih. Udah, nggak ada urusan lagi sudah. Yang kedua, nasarnya, keinginannya beliau. Kira-kira apa keinginannya kita lanjutin. Yang ketiga, wasiat-wasiatnya, wasiatnya. Ya, makasih banyak. Udah nelpon orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum saya tutup. Saya sengaja nggak tutup. MC silakan ngobrol sampai pagi. Duluan ya. Assalamualaikum. Jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah telah